Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Alfian Fathul. Kita akan belajar PHP kembali dan untuk materi ini kita akan belajar tentang looping dan tentang break, continue dan for each ya. Kalau di video sebelumnya kita belajar for dan while, nah sekarang kita akan belajar tentang break, continue dan for each. Ya, apa itu break? Jadi break itu ya fungsinya untuk menghentikan looping di mana misalnya kita 1 sampai 10 untuk mencetak 1 sampai 10 tapi kita break ketika nilainya sudah lebih dari 5. Jadi yang dicetak ya cuma sampai 5 aja gitu ya. Ketika lebih dari 5 misalnya 6 7 itu udah nggak dicetak lagi. Caranya seperti perulangan for biasa, hanya di dalamnya kita pakai if ya. If i lebih dari 5 break gitu aja ya, gampang banget. Oke, biar, lancar kita latihan di sini kita akan, contoh kita akan, harusnya mencetak sampai 500 sampai 1000 sorry, tapi ketika lebih dari 500 maka programnya dihentikan. Maka gimana teman-teman? Pakai for, ketika, for-nya dimulai dari 1 maksudnya dan, normalnya kalau nggak di-break itu sampai 1000 teman-teman ya, di mana i-nya selalu bertambah 1. Nah, pakai kurung kurawal, terus pakai if jika ya, variabel i-nya sudah lebih dari 500, artinya cuma sampai 500 aja ya, 500 itu masih termasuk, maka di-break. Nah, break itu dihentikan. Selain itu, selain lebih dari 500, maka cetak i-nya. Oke, ini tuh yang kurang apa ini teman-teman? For oke ini udah bener, for each. Oke kita cek dulu, apa yang salah? Baris 13. Oke, for-nya sebentar, Bang. Oke ini nih kurang i-nya 1. Nah, seperti ini. Nah ya, seperti ini. Jadi nanti yang dicetak hanya sampai 500 aja. Oh iya lupa. Ini kan dia ke kanan teman-teman ya. Nah, biar dia ke bawah pakai apa? Pakai BR ya. Di sini setelah i kita ketik BR, tag BR. Sehingga nanti dia pakai garis baru ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau udah kita klik kirim. Itu untuk menghentikan program. Jadi maksimal cuma sampai 500 walaupun aslinya sampai 1000. Jadi break itu untuk menghentikan looping. Selain break, ada juga namanya continue. Continue ini untuk nge-skip lah ya, untuk dilewati misalnya 1 sampai 10. Nah, if i modulo 3 sama dengan 0, artinya ketika i-nya, di modulo 3 sama 0 atau ketika dibagi 3 sisanya 0, maka continue artinya dilewati, di-skip gitu ya. Sehingga nanti yang kelipatan 3 dia akan dilewati. Jadi cuma 1, 2, tuh 3-nya nggak ada, langsung 4, 5, 6-nya nggak ada, 7, 8, 9 nggak ada, terus 10 ya. Oke teman-teman. Nah ini fungsi untuk continue. Jadi nge-skip, data ya atau looping. Nah kita akan buat lagi seperti tadi for sama i dimulai dari 1, terus variabel i-nya kurang dari sama dengan 1000 ceritanya ya. Terus i-nya selalu bertambah 1. Nah, kurung kurawal pakai if, jangan lupa jika i-nya ini kita disuruhnya kelipatan 3 ya, modulo 3 sama dengan 0 ya, berarti habis dibagi 3 lah. Maka dia skip ya, di-continue, dilanjutkan. Selain itu, maka kita cetak biasa ya, pakai ini, karena dia ke bawah jangan lupa pakai tag BR ya, agar dia dicetak garis baru teman-teman. Oke, kita cek dulu, kita refresh. Oke, berhasil ya. Kalau sudah sesuai, lihat kelipatan 3 nggak ada tuh, 6, 9 udah nggak ada, 12 nggak ada dan seterusnya. Oke, itu cara untuk yang continue. Yang selanjutnya adalah for each. Nah, for each ini berguna banget ketika kita menggunakannya di dalam array teman-teman. Ya, misalnya kita punya array nih, Tokyo
London, New York. Nah, untuk mencetak nilai Tokyo, London, New York ini kita bisa menggunakan for each, terus variabelnya apa, berarti di sini towns ya, S town. Nah, setelah S ini variabelnya bebas, variabel sementara namanya ya, itu bebas menggunakan kata apapun. Nah, cuman kita contoh aja S town. Nah, echo-nya adalah echo yang ini. Nah, ini tuh si Tokyo London itu akan dimasukkan ke sini dan dia akan dicetak ya, sesuai dengan urutannya. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau dia adalah array asosiatif yang menggunakan nilai dan kunci, nah itu sama aja kita bisa pakai array S. Nah, ini kuncinya bebas penamaannya, tapi yang pertama kita pakai tanda panah jangan lupa. S key misalnya dan value ya. Value-nya apa nih? Nanti dia akan mencetak untuk key-nya apa, terus value-nya apa. Ya. Contoh, kita punya apel, merah, pisang kuning, anggur ungu. Nah, di sini color S-nya key-nya akan dimasukkan key-nya ke sini nih. Ini kunci key-nya ya. Kuncinya ini adalah nilainya ke sini. Nah, untuk mencetaknya agar dia selalu berurutan, kita pakai echo key. Terus titik untuk menggabungkan ya. Titik 2 nih tanda kutip agar dia ada titik 2-nya. Terus value-nya nilainya berapa? Di sini nanti merah, kuning, ungu. Terus agar dia ada spasi pakai spasi teman-teman, titik spasi ya. Pakai tanda kutip jangan lupa. Oke, penamaan ini bebas sekali lagi ya. Tidak harus sama mau kunci atau key, tapi di sini key. Oke. Di sini kita disuruh untuk melakukan perulangan pakai for each. For each. Terus variabelnya apa? Yaitu scores. Scores S, teman-teman ya. Apa ininya yang mau dikeluarinnya? Ada key. Terus value juga dimasukin ya. Nah, seperti ini. Kurung kurowal. Terus echo yang akan dicetak itu apa aja? Yang dicetak itu nanti pengennya kayak gini nih contohnya ya. Atau matematik 70 dan seterusnya. Berarti kita tinggal panggil aja key titik ya. Kuncinya itu matematik nanti ya. Terus karena ada titik 2, berarti kita pakai tanda kutip ya, pakai titik untuk menggabungkan dengan string lain, terus titik 2, terus kita pakai titik lagi. Terus di sini kita pakai value ya. Value-nya apa nih? Nah, sesuai dengan urutan di sini. Terus kita pakai titik lagi, tanda kutip untuk memisahkannya, teman-teman. Ya. Ini nanti kan ada jarak kan antara 70 dan bahasa nih. Ini makanya pakai tanda kutip. Nah, kita cek dulu. Oke, sesuai ya. Kalau mau ke bawah tinggal ganti aja ininya jadi BR. Ya, teman-teman, kalau dia mau ke bawah ya tuh. Tapi kan dimintanya nggak ke bawah. Dimintanya adalah pakai standar spasi. Oke. Oke, ini cara untuk yang perulangan for each, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Fatlorma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.